Ada beberapa jenis trading di cryptocurrency, trading spot, trading derivatif, dan yang jarang kita dengar adalah trading arbitrase. Masih banyak orang yang belum memahami salah satu jenis trading ini. Namun tidak sedikit mereka yang mendapatkan bahwa profit besar dari cara trading ini loh. Gua Chris dari CCN Indonesia hari ini akan membahas tentang arbitrase. Udah pada penasaran bukan? Then let's start this crypto lifestyle session. Arbitrase ini dikenal sebagai strategi yang digunakan trader untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga antara satu market exchange dengan market lainnya. Orang yang melakukan arbitrase disebut dengan arbitrager. Perbedaan harga di sejumlah market ini dapat disebabkan oleh volume perdagangan, sehingga terjadilah pergeseran tingkat penawaran dan permintaan. Kalau lo ingin menjadi seorang arbitrager, tantangan yang lo harus hadapi bukan hanya menemukan perbedaan harga, tetapi lo juga harus bisa memperdagangkan dengan cepat. Hal ini dikarenakan arbitrager lain bisa melihat perbedaan harga lebih cepat, sehingga kesempatan arbitrase yang harusnya ada di jatah lo bisa diambil oleh arbitrager lain. Selain itu, lo juga harus memantau setiap perbedaan harga dari aset kripto yang sama melalui bursa yang berbeda. Tapi memang biasanya perbedaan ini harganya tidak terlalu signifikan. Ada beberapa jenis arbitrase yang digunakan trader yang bisa lo pilih jika lo ingin mencoba menjadi arbitrager. Perlu lo tahu jenis arbitrase ini biasa hanya dilakukan oleh trading cryptocurrency ya. Yang pertama, arbitrase bursa atau exchange arbitrage. Ini adalah jenis yang paling umum digunakan, yaitu saat perdagangan membeli aset kripto yang sama di suatu market dan menjualnya di market lain. Kalau lo melihat daftar harga di market, lo bakal menemukan bahwa harga aset hampir tidak pernah sama persis pada waktu yang sama. Harga yang berbeda ini juga terjadi pada aset yang sama di market yang berbeda. Hal ini dikarenakan harga mata uang kripto bisa berubah dengan cepat. Nah, inilah peluang untuk perdagangan arbitrase. Arbitrager memanfaatkan selisih kecil perbedaan harga ini untuk mendapatkan keuntungan. Caranya adalah, misalnya saat terjadi selisih harga Bitcoin antara Binance dan market lain, kalau arbitrager melihat peluang ini, mereka akan membeli Bitcoin daripada market yang memiliki harga lebih rendah dan menjualnya dengan cepat di market yang memiliki harga lebih tinggi. Caranya adalah, misalnya saat terjadi selisih harga Bitcoin antara Binance dan market lain. Kalau arbitrager melihat peluang ini, mereka akan membeli Bitcoin dari market yang harganya lebih rendah dan menjualnya dengan cepat di market yang memiliki harganya lebih tinggi. Yang kedua, triangle arbitrage, di mana jenis arbitrase ini terjadi ketika pedagang menemukan perbedaan harga antara tiga mata uang kripto yang berbeda yang nantinya akan ditukarkan satu sama lain secara melingkar. Triangle arbitrase ini bertujuan untuk memanfaatkan perbedaan harga lintas mata uang. Misalnya lo menukar Bitcoin dengan BNB. Kemudian BNB tadi lo tukar dengan Ethereum. Dan akhirnya lo menukarkan Ethereum yang tadi lo beli kembali menjadi Bitcoin. Kalau nilai relatif antara Ethereum dan Bitcoin tidak cocok dengan nilai pada masing-masing mata uang tersebut dengan BNB, disinilah peluang arbitrase muncul. Meskipun trading arbitrase dianggap memiliki resiko rendah, bukan berarti teknik arbitrase tidak beresiko sama sekali. Resiko yang ada pada arbitrase adalah resiko eksekusi. Resiko ini terjadi ketika selisih harga ditutup sebelum lo bisa menyelesaikannya, sehingga lo tidak akan mendapatkan keuntungan, bahkan bisa jadi mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena adanya slippage, eksekusi lambat, biaya transaksi yang sangat tinggi, lonjakan volatilitas yang terjadi tiba-tiba, dan lainnya. Resiko lainnya adalah resiko likuiditas. Ini terjadi kalau ternyata likuiditas yang lo miliki tidak mencukupi untuk syarat minimal deposit atau withdraw di suatu market. Jadi, menerapkan manajemen risiko yang tepat adalah hal yang sangat penting agar lo tetap waspada untuk mengetahui konsekuensi yang terjadi. Sekian dulu penjelasan dari gue tentang arbitrase ya guys. Jika lo masih ada pertanyaan tentang arbitrase ini, silakan komentar di kolom yang disediakan pada konten ini. Tim CCN akan bantu lo untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lo. Gua Chris, sampai ketemu lagi di konten-konten kita selanjutnya. Bye-bye, cuan-cuan people.